Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sahabat Radio Sabta Berkarya, ya terima kasih masih setia di channel YouTube saya. Semoga selalu bermanfaat, menginspirasi teman-teman semuanya untuk lebih baik dari hari ke hari, waktu ke waktu, dan terus bisa berkontribusi yang positif untuk agama, bangsa, dan negara kita ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, bagi hari ini saya akan berkabar tentang ada salah satu peralatan alat pendukung saya secara pribadi, yaitu nih yang sedang saya pakai, yaitu kacamata anti radiasi ya. Jadi sebagai seorang guru maupun seorang YouTuber maupun seorang blogger ataupun orang-orang yang sehari-hari berkecimpung dengan laptop, dengan komputer, dengan handphone ya. Jadi paling tidak dia harus menyiapkan salah satu kaca anti radiasi ya. Mengapa? Karena ketika kita seharian dari pagi dimulai dari jam 6:30 atau mungkin dari bangun tidur sudah melihat HP ya, sudah meskipun sudah mandi, sudah segar, tetapi kita harus bisa melihat ternyata kebutuhan mata kita ini adalah kebutuhan juga untuk dijaga ya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi untuk itu kemarin istri saya pulang dari Padang, alhamdulillah saya dibelikan kacamata anti radiasi. Cocok ya pas betul, asik ya. Makanya dia meskipun tidak pakai lensa ya, alhamdulillah mata saya masih sehat, masih normal dan tidak ada plus minusnya. Dan setelah memakai ini sepertinya lebih terang dan lebih sejuk sepertinya ya, begitu ya, sejuk, tenang, dan juga tentunya dengan cahaya handphone ya, cahaya handphone yang mungkin berjam-jam kita lihat ya, layar handphone, apalagi layar komputer atau layar laptop ya, itu bisa mencegah dari bahaya sinar dari dua alat tersebut ya, minimal handphone dan juga laptop. Karena sehari-hari saya pribadi juga menggunakan laptop dan dan handphone ya. Oke, cek dulu ya untuk komputer hari ini, saya belum ambil komputer. Oke, misal untuk laptop ya. Untuk itu sendiri tentu kita sudah mengetahui bahayanya dari layar laptop, apalagi layar yang tidak disetting brightness-nya atau light-nya, cahayanya itu di bawah separuh. Misalkan ada seorang pengguna laptop atau komputer gitu ya. Jadi dia terbiasa dengan cahaya yang sangat terang gitu ya, sehingga membuat matanya pedih, gatal, perih ya, sampai mungkin berair. Jadi ini bahaya sekali kalau tidak segera dicegah atau segera diatasi. Ya paling tidak kita sudah harus menyiapkan ya alat ini. Memang ini bukan apa-apa, tapi ini solusi bagi teman-teman sekalian. Misalkan teman-teman sekalian memang ya sehari-hari berkecimpung dengan handphone ya, mungkin berjam-jam ya, pastinya kayak tadi itu ya, seperti yang saya bilang tadi, maka kebutuhan mata kita itu harus kita penuhi haknya ya. Jadi kita harus menjaga kesehatan mata kita dari bahaya radiasi atau pancaran sinar handphone dan laptop ya. Oke. Meskipun kita tidak terlalu lama di depan laptop, paling tidak kita sudah sering terlalu lama di depan handphone gitu ya. Bahkan untuk seorang pelajar sekalipun ya, pelajar itu biasanya lebih lama menggunakan handphone daripada membaca buku ya, apalagi kita yang generasi milenial ya, yang setiap saat memeriksa status, membuat status ya, memeriksa status orang lain ya, di WA atau di Facebook atau mungkin di Instagram atau mungkin di Twitter, apalagi bagi yang YouTuber itu sudah jam tayangnya sudah sangat tinggi untuk bisa mengedit video ya, mengupload video ya, bagaimana membuat video itu menarik dan juga bisa ditonton oleh banyak orang. Tentu dia harus membutuhkan ini ya, kacamata anti radiasi.
Ya, saya nggak akan menjual kacamata ini, saya hanya bisa memberikan solusi-solusi bagi teman-teman, pencegahan-pencegahan yang terbaik bagi teman-teman, apalagi teman-teman sekarang yang masih penggiat-penggiat literasi ya, penggiat literasi, para penggiat blogger, penggiat youtuber, para penggiat-penggiat penulis-penulis buku ya, writer ya, pokoknya semuanya yang menggunakan laptop ya atau notebook. Apa sih sekarang yang tidak menggunakan notebook gitu ya? Sebagian besar pekerjaan kita itu menggunakan notebook. Maka pentingnya kacamata anti radiasi ini agar bisa menjaga stabilitas mata kita ya, agar terhindar dari sinar yang berbahaya bagi mata kita. Itu dulu ya untuk berikutnya. Oke, berikutnya kita akan langsung melihat ya bagaimana perbedaan antara ketika memakai kacamata ini dengan tidak memakai kacamata ketika kita di depan laptop ya. Misalkan begini ya, sekarang saya coba tidak memakai kacamata. Jadi bagaimana kita melihat laptop ya dengan pencahayaan yang menengah ya, sedang. Di pencahayaannya saya setel menengah ya. Itu memang pencahayaannya sedang ya, ini sedang. Tapi lambat laun mata kita tidak akan bertahan lama ya, misalkan sejam 2 jam itu sudah berair atau mungkin sudah pedih. Oke, kita bisa lihat ya. Ini ya. Kita bisa melihat misalkan begini ya. Nah, pada posisi ini tentu ini ya, nampak terang sekali ya. Terang sekali. Jadi memang berbahaya sekali kalau kita tidak memperhatikan kesehatan kita, mata kita ya. Kita sudah lama-lama mengetik, lama berjam-jam mengedit ya, edit video atau mengetik atau mungkin mendesain atau sebagainya ya. Kita memang harus perhatikan. Beda ketika kita sudah saya pasang ya, ketika sudah saya pasang kacamata ini. Oke, kita pasang ya. Bismillah. Nah, ketika kita pasang ini tentu sudah nyaman ya, meskipun dekat sekalipun gitu ya, ataupun dengan jarak 30 cm lebih kurang itu tidak ada efek ke mata kita ya. Jadi cahaya pancaran laptop tadi itu dia tidak langsung ke mata kita. Jadi ada pembatas atau radiasi itu seolah-olah seperti tertahan gitu ya, tapi tetap jelas ya, di mata kita, sejuk bahkan gitu ya. Jadi itu salah satu fungsi dari ini ya, kacamata anti radiasi. Nah, meskipun sudah kita ketahui bagaimana supaya cahayanya tidak terlalu terang, kita redupkan. Oke, kita redupkan dengan cahaya yang redup. Nah, ternyata untuk mata kita ini tidak, kalau di laptop ya, kalau terlalu redup pula, maka dia akan ini ya, berpengaruh pada mata kita juga. Maka kita jangan terlalu redup, jangan pula terlalu terang. Nah, untuk yang normalnya itu laptop kita itu sebenarnya terang jelas, tetapi tidak akan tahan lama pada mata kita. Untuk itu silakan teman-teman bagi yang punya ini ya kesempatan untuk bisa membeli, silakan gunakan sebelum mata kita itu mungkin ya terkena radiasi atau mungkin bisa rusak atau sebagainya ya. Tapi mudah-mudahan tidak ya. Teman-teman silakan lebih baik mencoba mencegah ya daripada mengobati. Daripada sebelum teman-teman mengobati, lebih baik mencegah dari sekarang ya. Nggak apa kita keluarkan biaya mungkin agak mahal ya, ini harganya sekitar 200 ribuan ya, sampai 300 ribuan tergantung mereknya dan juga bahannya ya. Jadi ini cukup ringan dan juga bagus ya, bercahaya, berpelangi, kemudian juga pas ya, ringan di mata dan juga pas di bagian sini juga pas, bagian sini juga pas, ringan ya. Ini yang besinya ya, bukan yang plastiknya. Kalau yang plastik mungkin coba patah, kalau ini insyaallah bisa bertahan, tergantung kita makanya. Oke teman-teman sekalian, sampai jumpa di video berikutnya ya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Oke, salam YouTuber ya, salam blogger, salam writer, penulis ya, guru YouTuber dan sebagainya. Teman-teman sekalian lintas profesi, salam semuanya, tetap sukses selalu. Terima kasih sudah menonton dan tetap semangat untuk terus berbagi dan kontribusi bagi teman-teman yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.